Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita melanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor alfa ya. Nah, sudah ada banyak yang kita bahas mengenai TNF alfa ini. Nah, kemarin sampai fungsi ya. Mulai dari sumbernya, induksinya ya, kemudian sampai fungsi. Nah, sekarang masih melanjutkan fungsi dari TNF alfa ya. Nah, kali ini yang kita bahas, kalau ya udah banyak ya, nanti bagaimana fungsinya terhadap tumor ya dan lain-lain. Nah, kita lihat aja ya. Di sini bisa dilihat di situ bahwa maaf. Jadi dilihat di situ bahwa sebenarnya di dalam sel imun kita itu ya, makrofag dalam hal ini. Jadi makrofag itu sebenarnya ada dua tipe atau dua jenis, yaitu M1 atau yang tipe klasik atau yang tipe inflamasi gitu. Dan ada juga makrofag yang tipe M2 ya, atau yang alternatif activated makrofag ya. Nah, yang M2 ini nanti sebenarnya ada tiga lagi, 2A, 2B, 2C itu ya, tetapi kita tidak bahas ke sana dulu, kita bahasnya ke antitumor dalam kaitannya dengan TNF alfa. Jadi bisa dilihat di situ bahwa TNF alfa ini ya, TNF alfa dia nanti akan cenderung merubah polarisasi makrofag itu ke arah tipe M1. Nah, tipe M1 itu karena ini dilingkungan dari lingkungan tumor, jika M1 itu berada di lingkungan tumor, maka M1 itu akan bersifat sebagai anti tumor. Nah, kalau ini tidak ada, yang ada adalah yang di atas ini ya, IL-13 ya, 10, 4 TGF beta adenosin, maka sitokin ini akan cenderung merubah makrofag itu ke arah tipe yang alternatif atau M2 yang sifatnya pro-tumor. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ternyata tadi sudah disebutkan bahwa makrofag itu bisa anti-tumor, bisa pro-tumor gitu ya. Nah, kalau tadi anti-tumor kalau polarisasi makrofag itu ke arah sel makrofag yang tipe klasik, classically activated makrofag atau tipe M1. Nah, ternyata TNF alfa itu juga bisa pro-tumor. Ini contohnya di kanker payudara ya. Bisa coba lihat di sini. Di sini ada sekretory TNF alfa ketemu berikatan dengan reseptornya ya. Nanti mengaktifkan sinyal intrasel yang justru akan memicu terjadinya proliferasi atau pembelahan dan anti apoptosis. Jadi malah selnya nggak mati ya. Nggak mati tapi justru membelah, ini sel kankernya ini ya. Nah, ini yang pro-tumor. Nah, tentang antitumor dan pro-tumor dari TNF alfa ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Coba diperhatikan yang di bagian A ya. Bagian A ini adalah TNF alfa yang fungsinya itu sebagai anti tumor ya, anti cancer. Ya, ceritanya bagaimana? Ceritanya jika yang ditemukan eksogen tumor nekrosis faktor alfa yang banyak ya, artinya yang sekretory ya, yang jumlahnya banyak itu, justru dia akan berfungsi sebagai anti tumor karena dia akan memicu inflamasi akut dan nekrosis tumor, kematian sel tumor. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ternyata ini ya, meningkatkan kerja dari sel T sitotoksik, meningkatkan kerja dari sel NK ya, dan kemudian peran itu akan ditingkatkan lagi dengan adanya kemoterapi gitu ya. Nah, ini peran TNF alfa, kapan dia akan menjadi anti tumor kalau jenis yang banyak itu adalah yang eksogenus atau yang sekretory TNF alfa. Nah, TNF alfa itu bisa berperan sebagai pro-tumor itu kalau yang banyak itu adalah yang endogen atau yang transmembran TNF alfa. Nah, kalau yang banyak itu yang TNF alfa transmembran ini, maka akan memicu terjadinya inflamasi kronis yang justru akan meningkatkan pertumbuhan tumor. Kenapa begitu? Karena akan memicu peningkatan faktor angiogenik sehingga jadi
muncul neovaskularisasi baru, ya, yang itu justru baik untuk tumornya. Kemudian meningkatkan sitokin chemokine proinflamasi, dan yang jelas ini nanti justru akan menurunkan apoptosis, jadi menurunkan kematian sel tumor seperti tadi dan meningkatkan proliferasi sel tumor, gitu ya. Nah, selain itu TNF alpha kalau dia bekerja sama dengan myeloid derived suppressor cell MDSC, maka TNF alpha itu akan memicu ekspansi dari MDSC. Nah, MDSC ini karena sifatnya adalah supresif terhadap sistem imun kita, maka sistem imun kita akan dilemahkan. Nah, ketika dia dilemahkan, justru tumornya akan tumbuh dengan lebih baik, lebih cepat. Nah, itu baik untuk tumornya tapi nggak baik untuk pasiennya, kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang inflamasi, bahwa aktivasi TNF reseptor oleh TNF alpha akan memicu sinyal intrasel ke dalam inti sel. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan TNF alpha, ya. Silahkan dilihat lagi untuk penjelasan lengkapnya, ya. Nah, hasil akhirnya itu adalah aktivasi atau pelepasan NF-κB dan aktivator protein 1. Nah, nuklear faktor kappa beta dan aktivator protein 1 nanti akan masuk dalam inti sel, memengaruhi sel target. Sel targetnya apa? Salah satunya adalah sitokin proinflamasi, sehingga nanti akan muncul inflamasi atau peradangan, gitu ya. Nah, kita tahu peradangan itu diperlukan tubuh kita untuk banyak hal, ya. Nah, kita lanjutkan. Ternyata TNF alpha itu sifatnya pleiotropik, gitu ya. Tidak hanya bersifat inflamasi tapi juga sifat antiinflamasi. Contohnya apa? Contohnya ini, ketika ada sebuah sel, ya, dipaparkan, ini imunosit, ya, dipaparkan oleh terhadap LPS, ya, ini LPS, maka contoh sini dulu, lipopolisakarida atau LPS itu akan memicu pembentukan TNF alpha, ya. Ketika dia terbentuk TNF alpha, maka TNF alpha akan dilepaskan oleh enzim TACE, ya. Nah, ketika dia dilepaskan, maka berikatan dengan reseptor TNF alpha. Nah, ini akan memicu dua hal sebenarnya, ya. Memicu pembentukan sitokin inflamasi seperti interleukin 1 beta, ya, CXCL8, interleukin 6, gitu ya. Tapi bisa juga ini nanti akan memicu pembentukan interleukin 10, ya. Di samping nanti LPS itu sendiri bisa langsung mempengaruhi sebuah sel untuk memicu pembentukan interleukin 10, gitu ya. Nah, kita tahu interleukin 10 itu sifatnya adalah sebagai anti inflamasi, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, TNF alpha dia juga berperan dalam munculnya stres oksidatif. Mekanisme bagaimana? Mekanismenya itu adalah ketika TNF alpha berikatan dengan TNF reseptor 1, ya, kemudian terbentuk kompleks 1, nanti kan akan memicu aktivasi jalur intrasel, ya, sinyal intrasel, ya, yang nanti akan melepaskan NF-κB dan aktivasi dari MAPK, gitu ya. Nah, NF-κB nanti mengaktifkan mempengaruhi gen target. Salah satunya adalah pembentukan enzim nitric oxide sidase dan pembentukan enzim NOX, ya. Nah, ini kedua enzim ini penting untuk pembentukan radikal bebas, ya, dan sehingga muncul stres oksidatif. Nah, di samping itu ini juga MAPK juga mempengaruhi mitokondria. Nah, mitokondria kalau terpengaruhi bisa memicu terjadinya stres oksidatif juga. Nah, stres oksidatif itu diperlukan, ya, untuk membunuh patogen misalnya, tapi kalau dia kebanyakan juga akan merugikan tubuh kita. Kita lanjutkan. Nah, ternyata TNF alpha itu juga berperan dalam menghadapi virus, ya. Nah, contohnya ini adalah peran dari TNF alpha terhadap virus hepatitis B, ya. Penelitian pada mencit ini itu menunjukkan bahwa hepatitis B core antigen itu menginduksi pembentukan TNF alpha oleh sel leukosit yang ada di hati. Nah, TNF alpha yang dihasilkan nanti akan membunuh sel yang di situ ada virusnya, gitu ya. Kita lanjutkan.
ternyata tidak hanya virus, ya, TNF alfa dibutuhkan untuk pertahanan terhadap bakteri. Contohnya di sini, ya, ketika ada infeksi bakteri intrasel, kemudian ada aktivasi dari TNF alfa, kemudian memicu pembentukan inosnya akan membentuk radikal stres oksidatif, ya, kemudian akan membunuh bakterinya. Nah, di samping membunuh bakterinya juga akan memicu pembentukan interleukin 12 dan interferon gamma sehingga membentuk granuloma. Ya, itu contohnya. Jadi peran TNF alfa pada patogen bakteri, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita imunitas terhadap parasit ini cacing, contohnya adalah cacing Schistosoma mansoni, ya. Nah, ini plus minus dalam arti bahwa ketika Serkaria itu masuk, Serkaria di cacing Schistosoma mansoni itu masuk ke kulit kita misalnya, maka dia akan dilawan dengan pembentukan TNF alfa, ya. TNF alfa yang banyak itu justru meningkatkan survival dari Serkaria, ya. Karena apa? Di dalam Serkaria dari Schistosoma mansoni itu terdapat Serkaria tumor necrosis faktor reseptor. Jadi ada reseptor TNF alfa di membran sel dari cacingnya itu. Nah, kalau ini diaktifkan atau berikatan dengan TNF alfa, maka justru dia akan meningkatkan survival dari Serkaria melalui jalur intrasel yang warnanya urin ini, ya. Kalau yang biru ini tidak ditemukan pada cacing, ya. Tapi yang di sini, ya, mengaktifkan TRAF, ya, MAPKK, JNKK, ya, JMK, kemudian mempengaruhi gen target. Nah, cuma keuntungannya adalah terhadap Schistosoma mansoni ini bahwa ketika TNF alfa dihasilkan kemudian berikatan dengan TNF alfa reseptor yang ada di Schistosoma mansoni, nah itu menghambat pembentukan telur, gitu, yaitu untungnya, ya, sisi imunitas terhadap parasitnya itu. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat imunomodulasi dari TNF alfa. Ini adalah sel T efektor dari CD8, ya, sel T CD8. Jadi TNF alfa itu dia ketika berikatan dengan TNF reseptor yang tipe 2, ya, maka dia akan meningkatkan pembentukan survivin BCL2, BCLXL, ya. Nah, ini justru akan menghambat apoptosis, ya, mempertahankan hidup dari sel T CD8. Di samping itu TNF alfa itu nanti juga meningkatkan pembentukan dari interleukin 2, ya. Nah, interleukin 2 itu nanti bisa mengaktifkan autokrin, ya, mengaktifkan sel T CD8 untuk tetap bertahan hidup dan berproliferasi, gitu, ya. Nah, di samping itu TNF alfa nanti juga memicu pembentukan interferon gamma dan TNF alfa, itu, ya. Nah, TNF alfanya nanti siklus positif, ya. Kalau interferon gammanya nanti bisa membunuh kuman, ya, dengan mekanisme tertentu, ya. Nah, kemudian TNF alfa itu juga bisa mengaktifkan TNF reseptor kemudian untuk meningkatkan pembentukan Fas ligand dan granzim, ya. Granzim nanti akan membunuh sel target, ya. Demikian juga dengan Fas ligand. Bedanya kalau Fas ligand nanti berikatan dengan Fas, ya, nanti insya Allah kita bahas tentang Fas dan Fas ligand, ya. Nah, kalau ada ikatan Fas ligand dengan Fas, maka akan mengaktifkan pembentukan Fas associated dead domain, gitu. Nah, itu nanti mengirimkan sinyal ke dalam sel, ya, untuk memicu apoptosis, gitu, ya. Sedangkan kalau granzim nanti masuk ke dalam sel target, ya, kemudian akan memotong bit, ya. Nah, truncated bit nanti akan memicu aktivasi apoptosis. Nah, ternyata TNF alfa itu tidak hanya mengaktifkan atau membantu fungsi dari sel TCD8, tetapi juga akan, kalau sudah terjadi mau habis, ya, sudah patogen sudah teratasi, maka TNF alfa itu diperlukan untuk membunuh sel TCD8, gitu, ya. Jadi ini memicu terjadinya activated induced cell death. Gimana ceritanya?
Kalau sudah tidak ada molekul kostimulatori ya, maka TCR CD3 kompleks yang mengenali antigen dan MHC CD8 itu ya, maka dia hanya mengaktifkan ke arah sini ya. TNF-alpha reseptor nanti menghambat TRAF2 ya. Padahal TRAF2 itu kan fungsinya untuk memanggil CIAP ya, cytosolic inhibitory apoptosis protein. Nah, proses kesini tidak terjadi ya, sehingga tidak terjadi proses anti apoptosis. Kalau tidak terjadi proses anti apoptosis, maka yang terjadi sebaliknya, yaitu apoptosis atau kematian sel T efektor CD8 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ternyata TNF-alpha itu punya peran dalam hal imunoregulasi atau pengaturan. Kenapa? Karena ternyata TNF reseptor 2 itu ketika berikatan dengan TNF-alpha, maka dia juga bisa berperan untuk mengaktifkan FOXP3, yaitu meningkatkan pembentukan dari FOXP3. Sedangkan FOXP3 itu nanti diperlukan untuk merubah polarisasi sel T CD8 maupun CD4 itu ke arah menjadi sel T regulator, sehingga sel T CD8 misalnya yang sudah aktif karena ada aktivasi pembentukan FOXP3, maka dia akan berubah menjadi CD8 positif FOXP3 positif T regulator. Karena dia sifatnya regulator, justru dia akan menekan sistem imun kita ya, begitu. Nah, ini masih kita lanjutkan. Nah, kalau TNF-alpha reseptor 2 ya, nanti kan berikatan dengan TNF-alpha ya. Kalau tadi yang belum ini kita bicarakan sel T CD8 yang berubah menjadi sel T regulator CD8 ya. Nah, kalau yang ini adalah sel T CD4. Nah, ini juga bisa memicu pembentukan sel T regulator. Kalau sel T regulator terbentuk, maka dia bisa menghambat aktivasi sel dendritik, menghambat aktivasi sel B, sel T helper 2, sel T helper 17 dan sel imunosit yang lain. Ya, sehingga respon imun bisa ditekan. Kita lanjutkan. Nah, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.